Jam 7 pagi kita mulai start pendakian melalui jalur Cibodas. Rencananya kalau waktunya sampai Kandang Badak masih siang, kita mau lanjut ke puncak. Tapi kalau waktunya sampai Kandang Badak udah sore, mungkin kita akan berkemah ngecamp di Kandang Badak. Yuk. Anggota Indonesia yang pada gendut. Siap. Gendut pisan euy. Monitor banget. Monitor banget. Masuk. Jadi mana, Bos? Nah, pokoknya ada yang ditahan di belakang nih. Satu lagi. Putih yang sampai lolos tuh. Semua hadir nggak? Jatinegara. Yang nggak hadir perempuan. Rahmawati. Nicholas David. Hadir. Soeharto hadir. Syam Hakim Usada. Syam Hakim. Woi, Dok. Hadir. Masuk. Gunung Gede. Naik bareng, turun bareng. Gunung Gede merupakan sebuah gunung berapi kerucut yang berada di bagian barat Pulau Jawa, Indonesia. Gunung Gede berada dalam ruang lingkup Taman Nasional Gede Pangrango, yang merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada tahun 1980. Sebagai informasi, Gunung Gede tidak hanya menjadi destinasi pendakian yang ramai dikunjungi. Kawasan alam bebas ini juga menjadi pusat konservasi dan penelitian botani. Dimulai sejak ditetapkan Cagar Alam Cibodas oleh Belanda pada tahun 1889. Gunung Gede yang berada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memiliki 3 jalur pendakian, yaitu Jalur Gunung Putri, Jalur Cibodas, Jalur Selabintana. Gunung Gede memang menjadi salah satu lokasi favorit bagi para pendaki gunung dan pencinta alam. Sebagai salah satu puncak tertinggi di Jawa Barat, maka tak heran jika jalur pendakian Gunung Gede ini dikenal cukup menantang sehingga menarik minat banyak pendaki. Saat ini Menara 62 ditemani oleh teman-teman dari Geraha Lara Sentul yang tergabung dalam tepian jurang melakukan pendakian Gunung Gede melalui jalur Cibodas. Tujuan kita memang lintas turun di Putri, tapi ternyata kita sampai Ciberem aja, guys. Oke, guys, gitu guys ya. Sampai ketemu di Putri, guys. Pasti kan. Di warung bawah. Karena kalau ini aja, kalau di sini ada titik. Halo, setelah 1 jam perjalanan dari posko kita mulai 7.20. Sekarang kita telah sampai di Telaga Biru 1570 MDPL, tepat jam 8.20 kita sampai di sini. Setelah beristirahat kurang lebih selama 30 menit di Telaga Biru, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Telaga Biru menjadi spot untuk mengabadikan momen karena pemandangan yang memukau kala mendaki Gunung Gede Pangrango atau hanya rekreasi ke objek wisata air terjun Ciberem.
Mendaki Gunung Gede Pangrango merupakan salah satu cara menikmati kekayaan hutan hujan tropis Indonesia. Selain kaya akan berbagai flora, Taman Nasional Gede Pangrango juga kaya akan berbagai fauna. Jika beruntung, pendaki akan melihat sekawanan owa Jawa, kijang, serta aneka burung. Hutan Taman Nasional Gede Pangrango juga merupakan habitat asli bagi kawanan monyet dan bermacam serangga yang bahkan mungkin belum dinamakan secara ilmiah. Salah satu fakta unik di Gunung Gede Pangrango, banyak warga sekitar yang menjajakan dagangannya di jalur pendakian. Halo Sobat Menara, sekarang sudah jam 10:10 dan kita sudah sampai di ketinggian 1632 mdpl. Sebelum melakukan pendakian, penting untuk mempersiapkan fisik dan mental. Lakukan latihan fisik secara rutin seperti berlari atau bersepeda guna meningkatkan daya tahan tubuh. Manfaat lainnya akan membantu otot kaki lebih lentur dan tidak cepat kaku atau kram waktu melakukan pendakian. Untuk menuju ke puncak Gunung Gede melalui Cibodas, pendakian akan memakan waktu kurang lebih 7-10 jam. Trek bebatuan akan mendominasi sampai ke kandang badak dan bibir kawah Gunung Gede. Pukul 12 siang, kami tiba di Rawa Denok 2. Namun kita tidak beristirahat, melainkan melanjutkan perjalanan untuk mengejar teman-teman yang berada di depan. Dia bikin video itu atas dulu, Bang. Orang lewat lah tiba-tiba. Berjalan selama 15 menit dari Rawa Denok 2, akhirnya kita sampai di Batu Kukus 1. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke Batu Kukus 1 di ketinggian 1911 mdpl dan masih ada Batu Kukus 2, Batu Kukus 3, dan tentunya tidak ada Batu Kukus 4. Jadi setelah Batu Kukus 3, kita langsung ketemu dengan air panas, nanti kita cuci muka, mandi bareng-bareng di situ. Dan oke, sampai ketemu di Batu Kukus 3 dan air panas. Masukkan barcode juga. Saya udah tadi. Enggak. Ada. Belakangnya ini ada Pizza Hut. Absen dulu deh. Absen. Sini difotoin. Fotoin sini. Nah, berempat lah. Batu Kukus 1 sendiri. Enggak ada, Bang. Batu Kukus 2.
Batu kukus. Ini berarti batu kukus 1. Batu kukus 2 di sini. Ya nggak begitu nih. Ini batu kukus. Batu kukus 1 orang nih. Ini batu Nggak ada kukusnya di mana sini. ya? Nggak ada batu kukus. Mungkin hanya sebutan saja. Udah melebu. Soalnya dikukus. Nggak, kalau bisa langsung jalan nggak bikin pusing. Nggak. Kita mau video. Bolos. Dalam perjalanan, kami berkenalan dengan pendaki lain yang berasal dari Makassar dan Tegal. Ini pertama kali buat mereka mendaki gunung di Jawa Barat. Dalam perjalanan kami saling bertukar informasi seputar Gunung Gede maupun gunung yang berada di Makassar dan Jawa Tengah. Kapan ya? Kreatif ya. Batu yang disusun menyerupai anak tangga ini sebenarnya memudahkan para pendaki. Namun kita juga perlu berhati-hati. Bisa jadi batu tersebut bergeser karena berada di tanah gembur, akibatnya kaki kita bisa terkilir. Saat ini kita telah sampai di air terjun panas. Namun sebelum melintasinya, kita istirahat sejenak untuk sholat, makan, dan minum. Kita perlu berhati-hati untuk melewati air terjun panas ini. Jalur yang terdiri dari bebatuan licin dan air yang panas tepat di sisi kanannya adalah jurang yang cukup dalam. Suhu air panas kurang lebih 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
telah menyediakan pagar dari material tiang besi dan kawat besar sebagai pegangan dan penghalang tebing curam dan jalanan yang licin. Injak batu secara perlahan. Jika licin, cari batu berikutnya yang berdekatan, lalu bergegas ke batu berikutnya. Setelah melewati air panas, kita akan ditemani sungai di sisi jalur pendakian. Kita juga harus menyeberangi sungai itu. Tak lama berjalan, kita akan kembali bertemu dengan air terjun yang cukup indah. Sebuah air terjun tanpa nama. Alhamdulillah kita sudah sampai di kawasan Kandang Badak. Sudah mulai kelihatan tenda-tenda bertebaran di sana sini. Alhamdulillah kita juga masih ada sinar matahari lah, jadi termasuk lumayan cepat. Dan kita siap-siap cari spot yang tepat, yang pas untuk gelar tenda kita. Dan habis itu kita bobo cantik. Oke, teman-teman Menara 62. Sampai ketemu di alam mimpi nanti. Terima kasih. Yuk. Tambahin susu aja. Mudah-mudahan hilang yang kemarin. Kandang Badak merupakan sebuah padang rumput yang terletak di ketinggian 2.450 meter. Padang rumput ini memiliki luas sekitar 25 hektar dan merupakan tempat berkemah yang populer bagi pendaki. Padang rumput ini dinamakan Kandang Badak karena dahulu pernah menjadi tempat tinggal bagi badak Jawa yang sekarang sudah punah di kawasan ini. Sesampainya kita di Kandang Badak, kami juga segera mendirikan tenda agar bisa segera istirahat. Biar pada hangat perut, biar
Tidur pulas. Dalam rangka ulang tahun Oji. Senang rasanya bisa menikmati makan malam secara bersama, apalagi menu makan malam begitu mewah. Nah, ini kita lagi liwatan ini. Ada yang mau tahu lagi? Mukanya manis banget. Ya, kita berdoa meninggalkan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Kalau kata Mang Hendra, normalnya 2,5 jam sampai 3 jam. Tapi kan kayak gue mungkin akan lebih lama juga. Target sih tadi gue ngobrol sama Yuda jam 9 di balik sini ya. Jadi bisa istirahat sampai jam 12 dan gue sudah check out. Oke? Bismillah. Yuk. Oke, lanjut. Sekitar pukul 3 pagi, kita berkumpul untuk mendengarkan arahan dan berdoa bersama sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Gede. Para pendaki wajib membawa senter untuk menelusuri hutan yang sangat gelap. Serta jaket untuk menahan hembusan angin untuk menghindari rasa dingin. Setelah tadi malam kita istirahat, terus kita bangun jam 3 siap-siap untuk melakukan summit. Sekarang jam 4 kita sudah ada di Simpang Pangrango. Mudah-mudahan disehatkan semuanya, mudah-mudahan dapat summit semua, lihat sunrise. Amin. Sana. Perkiraan waktu tempuh dari Kandang Badak menuju Puncak Gede menghabiskan waktu antara 2 sampai 3 jam.
Dalam perjalanan menuju Puncak Gede, kita akan bertemu dengan jalan yang bercabang. Satu jalan memutar, satunya lagi melalui tanjakan yang sangat ekstrim dinamakan Tanjakan Setan. Halo sahabat Menara, alhamdulillah setelah 1 jam perjalanan dari Simpang Pangrango kita telah sampai di Tanjakan Rantai. Dulu mah disebutnya Tanjakan Setan ya. Sekarang Tanjakan Rantai, dan sekarang pihak pengelola sudah menyiapkan juga jalur alternatif kalau bagi teman-teman pendaki yang nggak siap untuk menjalankan melakukan trekking di Tanjakan Rantai. Pesan terakhir yang ada di papan ini, mendaki memang menyenangkan, tetapi alangkah menyenangkan lagi apabila kalian menjadi pendaki yang cerdas. Di ketinggian berapa nih? 2427. Ji, sama aja kayak begini Ji. Setelah menghabiskan waktu 2,5 jam, kami akhirnya keluar dari hutan. Sekarang sudah pukul 6:30 pagi. Kita sebentar lagi akan keluar dari hutan dan masuk ke kawah puncak Gunung Gede. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita akan istirahat sejenak di bawah pohon-pohon ini untuk menghadang angin. Pendaki akan disambut lukisan alam yang luar biasa indah. Rasa lelah akan terbayar lunas ketika melihat indahnya lingkaran kawah dengan semburan uap belerang yang masih aktif. Dari puncak Gunung Gede, akan terlihat angkuhnya Gunung Pangrango di seberang. Para pendaki juga diminta untuk tetap berhati-hati selama berjalan di punggungan Gunung Gede, mengingat kanan dan kiri adalah jurang.
Tampaknya Gunung Gede sedang dipadati oleh para pendaki. Terlihat sangat ramai di semua sudut. Oh, Andre ini sudah sampai di puncak nih, luar biasa ini. Apa cara kita? Amor. Selamat Gunung Gede.